hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk memasuki ibadah kita hari ini. Kami memuji Engkau dan mengucap syukur kepadamu atas kesempatan bagi kami beribadah pagi ini. Kiranya Engkau memberi kami hikmat untuk dapat mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu, sehingga kami dapat memuliakan Engkau dan ibadah kami berkenan di hadirat-Mu. Kami akan memulai ibadah kami karena kami percaya bahwa pertolongan kami adalah di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Mari bersama-sama dengan tetap berdiri kita menyatakan, kita menyanyikan hormat bagi Allah. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyang telah beribadah di seberang sungai Efrat di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika orang tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, beribadah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah kamu yang memberinya kamu yang begini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menunjukkan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan,
sukacitaku sembah. Bapak Ibu Jemaat, saya mohon untuk kita boleh bangkit berdiri sambil pemusik akan menuntut kita untuk kita boleh masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Dan Mazmur 51 ayat 4 menjadi bagian penting untuk kita masuk sama-sama. Dekat pelukanku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bapak kemarin dengan rendah hati, kalau kita mau datang pagi hari ini menyambut panggilan Tuhan, kita pasti bisa melihat siapa kita yang hari ini berdiri. Mungkin kita yang tidak setia kepada tekad kita, mungkin kita yang gagal berulang-ulang kali di dalam komitmen kita, bahkan hari ini pun kita mungkin berbuat dosa. Maka mari kita boleh datang mengakui semuanya, nyatakan dan meminta Tuhan boleh membersihkan, boleh mentahirkan dia sekali lagi, supaya kita boleh suci, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari datang berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, ini kami Tuhan, jemaat-Mu yang hari ini datang beribadah, dan juga jemaat-jemaat yang berada di rumah untuk mengikuti ibadah lewat online. Tuhan yang boleh melihat siapa kami yang hari ini datang. Tuhan, kalau hari ini kami datang dan Tuhan menemukan bahwa kami masih gagal, kami masih penuh dengan dosa, atau kami masih menyimpan berbagai macam hal, termasuk Tuhan, kalau kadang-kala janji kami, tekad kami, komitmen kami tidak setia,
dan tidak kami lakukan dengan baik, Tuhan boleh mengampuni sekali lagi. Dan Tuhan juga boleh mengampuni segala tutur kata, pikiran, dan tindakan kami yang tidak sejalan dengan Tuhan. Bahkan Tuhan juga boleh mengampuni Tuhan setiap kami. Kalau hari ini kami hadir, kami tidak menjalankan peran kami di dalam Tuhan. Entah peran kami sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai teman, sebagai suami, sebagai istri, Tuhan yang boleh mengampuni kalau kami tidak setia untuk menjalankan peran kami masing-masing. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, kami bersyukur berkesempatan Tuhan. Karena yang kami membawa doa kami dan doa kami semua dalam tangan Tuhan. Tuhan yang boleh mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan lanjut lagi pujian yang tadi. Ada sebuah tempat hangat, dekat pelukannya. Tempat bertemu Allahku, dekat pelukannya. Mazmur 78 ayat 38. Tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Bapak Ibu, masih dengan sikap yang berdiri, mari kita sama-sama akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman yang diakui dari gereja di segala abad dan segala tempat, yang berbunyi demikian. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk mengambil orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang juga di rumah, silakan duduk. Shalom, selamat pagi semua. Juga yang ada di rumah, shalom ya. Bersyukur hari ini kita boleh sama-sama beribadah di minggu yang kedua ya. Kita boleh tetap dengan keadaan yang sehat, kuat. Bahkan hari ini kita boleh sama-sama bertemu dengan saudara seiman kita. Bapak Ibu, hari ini pengumuman itu cuma satu, bahwa nanti di hari Rabu seperti biasa di YouTube kita ada ibadah doa. Saya berharap semua kita boleh sama-sama mengikuti, dan tentu kita boleh mendoakan setiap apapun yang kita kumpulkan, termasuk juga mendoakan kondisi saat ini. Kalau nggak salah, COVID itu udah mau 100.000 ya, udah 97.000 deh kalau nggak salah. Mari kita boleh terus berdoa, memohon Tuhan boleh berbelas kasihan, dan juga vaksin yang sementara ini dicoba supaya semua bisa berjalan dengan baik. Amin. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian Pimpin Aku. Biarlah Tuhan yang boleh senantiasa memimpin kehidupan kita, termasuk hari ini di tengah-tengah kesusahan. Kita memohon Dia boleh memimpin kita di banyak hal, termasuk hari ini. Mungkin kita yang hari ini datang dengan keadaan yang tersesat, susah, biar Tuhan boleh melindungi kita. Amin.
kekuatan paling besar bagi kehidupan kami. Karena tanpa pimpinan Tuhan, bagaimana mungkin kami bisa setia sampai di surga nanti. Maka daripada itu Tuhan, sekali lagi pada hari ini dengan penuh kerendahan hati, kami meminta Tuhan sekali lagi boleh memimpin kami, termasuk juga boleh memimpin kami di dalam pemberitaan firman, supaya firman tidak hanya didengar sekali lagi, tapi boleh dilakukan dan juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan pimpin kami, Roh Kudus tolong kami, supaya kehidupan kami boleh semakin serupa Tuhan melalui kami taat belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk yang boleh menyerahkan buat hamba-Mu yang belum ada terbatas, untuk boleh memakai dia, dan juga jemaat-Mu di rumah yang beribadah, dan juga boleh menolong mereka di masalah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu selamat sekali lagi ya. Shalom. Sudah lama sekali ya saya tidak berkhotbah di mimbar, jadi hari ini juga kembali lagi ditekan karena udah gak ketemu ya. Bapak Ibu, di awal ini saya mau tanya nih, siapa di sini yang punya tim favorit di dalam sepak bola? Siapa yang punya tim jagoannya di dalam sepak bola? Ada nggak? Ibu yang pakai masker jangan pura-pura ya. Ibu yang pakai masker ini aku tahu MU dia. Ada yang lain? Siapa lagi? Siapa? Anak-anak muda ada yang favorit sama Barcelona? Saya yakin semua kita punya tim favorit ya, tim sepak bola ya. Nah untuk itu hari ini saya mau mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu mungkin yang ngefans sama Liverpool dan juga MU, karena kedua tim ini menang liga ya. Yang satu menang liga Inggris, yang satu menang liga Spanyol. Ini hadiah besar ya. Kenapa hadiah besar? Karena mereka ini menang di dalam cara yang unik. Kenapa saya bilang mereka ini menang di dalam cara yang unik? Karena kedua tim ini tanpa harus menyelesaikan pertandingan, mereka udah menang. Kenapa? Karena yang di bawahnya udah gak mampu kejar poin mereka. Jadi sekalipun Liverpool dan Real Madrid itu kalah, di bawah udah gak bisa kejar. Makanya mereka tanpa menyelesaikan pertandingan, mereka tuh sudah menang, sudah bisa angkat trofi. Makanya di pertandingan lawan Chelsea kalau nggak salah Liverpool tuh udah menang sebenarnya. Tapi yang kedua, sekalipun mereka sudah menang tanpa harus menyelesaikan pertandingan, namanya aturan tetap mereka tetap harus menyelesaikan pertandingan sampai kompetisi berakhir. Sekalipun sudah menang, tapi tetap mereka harus menyelesaikan 2-3 laga sampai di akhir. Jadi unik ya, sudah menang tapi tetap harus setia untuk menyelesaikan sebuah kompetisi bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu, dari kasus yang simpel ini sebenarnya itu bisa menjelaskan siapa kita di dalam konteks kehidupan orang percaya. Iya kan? Waktu kita mengaku percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya secara otomatis kita juga dibenarkan oleh Tuhan dan menang di dalam dosa. Dan waktu kita menang, kita ada pengharapan, ya enggak? Sebelum kita nanti mati, kita punya pengharapan bahwa kita akan pergi sampai ketemu Bapa di dalam surga. Tetapi bukan berarti karena ada jaminan itu kita sekarang hidup seenaknya, ya enggak? Bukan berarti karena ada jaminan itu kita sekarang buat dosa aja deh, nggak apa-apa. Kan udah selamat, gak mungkin. Kita tetap harus dengan setia bertanggung jawab dengan hidup kita supaya kita kelak tiba di surga bertemu dengan Tuhan tetap dalam keadaan yang setia. Ada amin? Amin ya. Kita tetap harus setia menjaga kehidupan kita sampai nanti. Nah, berbicara mengenai kesetiaan sampai akhir itu susah nggak? Susah ya, itu susah. Maka supaya kita bisa lebih mudah, supaya kita bisa setia sampai akhir seperti kataan Paulus, aku telah mengakhiri dan aku memelihara iman, itu diperlukan satu hal. Apa sih diperlukan itu? Diperlukan apa? Supaya kita bisa setia. Diperlukan yang dinamakan dengan komitmen. Baik kita orang dewasa, juga anak-anak remaja, juga yang di rumah, semua perlu adanya komitmen supaya kita bisa menjaga diri kita bisa setia sampai akhir. Kenapa sih perlu komitmen? Sederhana. Penting gak sih komitmen? Penting gak? Kita merit yang udah merit, penting gak ada komitmen? Penting sekali. Kenapa sih itu penting? Karena dengan adanya komitmen itu berarti kita terikat untuk setia kepada apa yang sudah kita janjikan di hadapan Tuhan. Kita tidak ada janji, ada yang kita ikat, kita mau setia kepada itu. Tetapi sekali lagi, berbicara untuk setia kepada komitmen susah nggak? Susah ya. Nggak usah yang jauh-jauh deh. Saya dengan saya komitmen mau olahraga kan kalah jadi, kan kalah enggak, dan lain sebagainya. Itu simpel ya. Apalagi sekarang di dalam keadaan normal, malah makin banyak makan kali ya.
dan lain sebagainya. Atau mungkin anak-anak remaja, komitmen untuk mau taat orang tua susah sekali. Karena kalau orang tua udah heboh sekali kalau mereka mau taat. Atau mungkin anak-anak kecil taat belajar. Kita pun orang dewasa di dalam berbagai hal, saya yakin setiap kita itu punya sisi gelap dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita simpan, yang kita lawan sampai hari ini. Mungkin orang yang kecanduan itu susah sekali untuk lepas. Makanya berbicara mengenai komitmen, berbicara mengenai hal yang susah sekali. Sehingga tidak banyak orang, termasuk kita, itu lelah dengan komitmen kita. Ya enggak? Ada nggak sih yang pernah lelah, frustasi, bahkan sampai membunuh diri karena melihat diri dia jatuh lagi, komitmen jatuh lagi, sampai dia pikir, kok aku ini nggak pernah berubah ya, kok aku ini nggak pernah maju ya. Ada banyak orang begitu, sampai akhirnya ketika dia melihat diri dia betul-betul nggak naik level, dia pun bunuh diri. Kenapa? Karena kecewa dengan diri sendiri. Saya yakin semua kita sama. Hari ini komitmen, besok jatuh. Lama-lama kita berpikir, kok jadi begini terus ya hidup aku ya, nggak ada perubahan. Frustasi sampai kita akhirnya mungkin berpikir untuk bisa bunuh diri. Dan ini terjadi di orang-orang luar. Maka Bapak Ibu, hari ini saya berharap semua kita boleh sama-sama belajar dengan saya untuk boleh berdisiplin di dalam berkomitmen melalui kita baca satu ayat ini. Bareng-bareng ya, kita baca ayat ini. Kalau satu kali kita baca cepat. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 106. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Ini firman Tuhan ya. Bapak Ibu, kalau kita melihat Mazmur bagian ini atau secara keseluruhan Mazmur 119 itu ada banyak hal yang bisa kita temukan. Yang pertama, Mazmur ini adalah Mazmur yang paling panjang di antara seluruh pasal-pasal yang lain. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, Mazmur ini bukan cuma panjang, tapi juga Mazmur ini secara khusus itu fokus kepada keindahan dari Taurat Tuhan. Kalau yang lain kan kesedihan, tokoh, tapi ini fokus betul-betul kepada keindahan dari Taurat Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, selain dia fokus kepada keindahan dari Taurat Tuhan, kalau kita mau baca dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir, pesannya sama, diulang-ulang terus untuk hidup menurut Taurat dan firman Tuhan. Nah, waktu saya merenungkan ini, saya muncul satu pertanyaan. Apa sih pertanyaannya? Saya tanya, kenapa sih pemazmur pada bagian ini itu serius sekali berbicara mengenai Taurat Tuhan? Ya enggak? Kalau itu fokus kepada keindahan Taurat, dan kalau itu dari ayat pertama sampai ayat terakhir diulang-ulang terus tentang firman Tuhan, kita perlu tanya, kenapa pemazmur begitu fokus kepada Taurat Tuhan di pasal ini dan diulang sampai ayat terakhir? Kenapa? Karena yang pertama, yang jawaban sederhana, karena memang banyak orang tuh yang tidak mau taat kepada firman Tuhan. Iya enggak? Jawaban sederhana karena ada orang tuh yang tidak mau taat kepada Tuhan. Dan orang yang tidak mau taat kepada Tuhan di konteks itu adalah bangsa Israel. Kenapa saya bilang bangsa Israel? Atau kenapa jawabannya konteksnya bangsa Israel? Karena Mazmur ini atau Mazmur pasal ini itu adalah Mazmur yang menjadi renungan atau bacaan kepada bangsa Israel yang telah kembali dari masa pembuangan. Jadi ini menjadi refleksi mereka untuk membaca bagian Mazmur ini karena mereka sudah kembali dari pembuangan. Nah, kalau kita dengar kata pembuangan, apa itu? Kalau kita dengar kata pembuangan, pasti kita identik dengan hukuman. Hukuman karena kenapa? Ya karena tadi tidak taat kepada firman Tuhan. Sebenarnya bukan karena itu, karena mereka itu tidak mau taat kepada komitmen yang mereka janjikan kepada Tuhan. Tadi di ayat berpendapat Pak Dewa sudah memimpin kita untuk membaca ayat yang ada di Yosua. Jadi pada waktu itu ketika mereka sudah menduduki tanah perjanjian, Yosua ajak bangsa Israel ke Sikem untuk memperbaharui perjanjian mereka. Dan pada waktu itu mereka sendiri loh yang komitmen kepada Tuhan nggak akan tinggalkan Tuhan. Tapi ketika sudah hidup enak di tanah Kanaan, sudah hidup melimpah, mereka melupakan komitmen mereka kepada Tuhan untuk beribadah dan untuk setia kepada Allah Tuhan. Dan mereka tahu konsekuensi dari apa yang mereka lakukan itu pasti. Dan karena mereka berbuat dosa itu berulang-ulang kali ya, kalau kita baca di Hakim sampai kita Nabi berulang-ulang kali mereka melakukan dosa, sehingga sampai di satu titik Tuhan mendukung mereka untuk membuang mereka ke pembuangan di Babel dan juga pembuangan di Asyur. Jadi ini bagian pertama. Kenapa sih diulang-ulang untuk tekankan Taurat Tuhan? Karena pada waktu itu bangsa Israel yang baca. Jadi kan? Oh iya, karena aku melanggar hukum Taurat,
firman Tuhan ini nampak aku, untuk aku boleh terus memegang firman Tuhan. Itu yang pertama. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mau lihat kehidupan bangsa Israel, sebenarnya itu juga bisa melihat kehidupan kita sebagai manusia. Kenapa? Karena kita sama dengan bangsa Israel yang suka janji manis ke Tuhan. Siapa ayo yang di dalam pengakuan dosa suka bilang ke Tuhan, ampuni saya, aku mau berbuat lebih baik dari ini. Semua kita pasti ya. Tapi siapa ayo yang habis doa pengakuan dosa, pulang melakukan dosa lagi? Saya yakin semua kita ada. Dan itu makanya komitmen itu sangat susah. Dan Bapak Ibu, komitmen atau kesusahan di dalam menjalani komitmen itu tidak hanya dirasakan oleh bangsa Israel, tetapi juga dirasakan oleh penulis dari kitab Mazmur ini. Siapa sih penulis dari Mazmur ini? Penulisnya yaitu Daud. Jadi bukan cuma pembaca yang susah, bukan cuma yang dulu susah, yang sekarang susah, tapi si penulis pun itu mengalami kesusahan di dalam menjalankan komitmen dia kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya bilang Daud, pasti kita kenal ya siapa Daud. Ya pasti kita kenal siapa Daud. Kita tahu Daud juga pernah jatuh di dalam dosa yang besar, yaitu dosa perzinahan. Waktu Daud jatuh di dalam dosa perzinahan, kita bisa telusuri sebenarnya ada banyak dosa-dosa yang lain untuk mendukung supaya dosa yang ini tuh bisa terlaksana, ya kan? Tapi dalam semua dosa itu Daud melakukan berbagai macam pelanggaran kepada Taurat Tuhan. Yang pertama Daud berzina, itu melanggar hukum yang ke-7. Tapi sebelum dia berzina, dia juga mengatur rencana pembunuhan Uria. Waktu dia mengatur rencana pembunuhan, dia itu melanggar hukum, jangan membunuh. Bahkan ketika dia mau membunuh, karena dia membunuh istri orang lain, itu melanggar hukum yang ke-10. Dan ketika Uria sudah mati, orang suruhan datang ke dia. Bukannya dia mengaku salah, tapi dia jawab dengan santai ya, dengan santai. Sudah biasa kok orang mati dalam peperangan. Padahal kematian itu di dalam agenda dia, supaya dia bisa berzina dengan Bathsheba. Dia melanggar hukum ke-9 tentang jangan berdusta, dan dia berdusta. Banyak sekali sebenarnya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mau melihat seluruh kehidupan Daud, kita bisa menemukan sebenarnya sebelum Daud sampai ke tahap ini, sampai ke tahap dia mengambil Bathsheba, Daud sebenarnya sudah membiarkan sisi dalam dia untuk dia biarkan itu terlena. Kalau saya pernah bawa PA di PA 2 kita, Yudas sebelum jual Tuhan Yesus, dia udah kebiasaan dulu berbuat dosa mengenai uang, baru puncaknya sampai itu. Sama juga seperti Daud, sudah membiasakan dirinya untuk berbuat dosa yang demikian. Sebelum Daud melakukan kepada Uria, kepada siapa dilakukan sebelumnya? Kepada Nabal dan juga istrinya Abigail. Jadi pada waktu itu Daud juga mengambil Abigail sebagai dia punya istri ketika Nabal meninggal. Tapi dia juga mengatur rencana pembunuhan supaya Nabal juga meninggal. Itu yang pertama. Tapi yang selanjutnya kita bisa melihat Daud ketika dia melakukan ini, dia itu membiasakan dirinya. Bukan hanya mengambil istri orang lain, tapi dia juga membiasakan memperbanyak istri. Kalau Bapak Ibu baca di 1 Samuel, setelah itu Daud juga mengambil Ahinoam dari Israel. Jadi begitu terus sampai puncaknya itu kepada Bathsheba. Dan dia memperbiasakan juga memperbanyak istri. Dia tidak sadar siapa dia dan apa dia. Dia tidak sadar dia anak Tuhan, dan dia juga lupa diri kalau dia itu adalah raja. Dan raja itu punya aturan. Apa sih aturan raja? Baca bareng-bareng. Semua yang hari ini ngantuk, yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan dipenuhi. Bapak Ibu, ini aturan yang Daud itu langgar sebenarnya sebagai seorang raja. Ketika Daud mengambil Abigail, Daud sebelumnya itu sudah ditabiskan sebagai raja. Dan pasti saya yakin setiap orang Israel itu pasti tahu hukum Tuhan. Tapi Daud melanggar. Bukan cuma melanggar perintah Tuhan, tapi dia juga melanggar kekudusan Tuhan. Karena aturan yang atur itu bukan Musa, tapi itu Tuhan. Dan Daud membiasakan dirinya sampai akhirnya dia jatuh di dalam dosa yang orang banyak kenal, mengambil Bathsheba dari Uria. Bapak Ibu, ini kehidupannya Daud. Ini kehidupannya Daud yang juga sama-sama berkumpul dengan hal komitmen. Tapi kita boleh tanya, kenapa sih akhirnya orang
atau Daud atau kita bisa jatuh dalam dosa? Coba kita tanya, kenapa sih orang atau Daud atau kita itu bisa jatuh dalam dosa? Jawabannya sederhana, karena kita suka membiasakan diri kita untuk hidup tidak takut kepada Tuhan. Orang kalau takut Tuhan pasti akan berpikir beribu-ribu kali untuk berbuat dosa. Iya enggak? Kita baca deh ayat selanjutnya. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Dan Daud pada waktu itu secara terang-terangan melakukan dosa, dan secara terang-terangan dia santuy dengan dosa yang dia biasa, dan dia jatuh dalam dosa. Karena ini tidak takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti yang akan melihat kepada dosanya. Tapi orang yang tidak takut Tuhan, konsekuensi logisnya pasti berbuat dosa karena tidak takut Tuhan. Dan itu dialami oleh Daud. Dan Bapak Ibu, ketika orang berbuat dosa, ketika anak Tuhan berbuat dosa, ketika Daud pun seorang raja, orang pilihan Tuhan berbuat dosa, ada hukuman. Kalau kita baca di 2 Samuel ya, 2 Samuel 12 ayat 10 sampai 14, kita bisa menemukan ya hukuman Tuhan kepada Daud yang diberikan melalui Nabi Daud itu banyak sekali ya. Tetapi kita boleh lihatnya, waktu saya merenungkan hidupnya Daud, iya juga ya. Saya yakin pasti Daud juga merasa itu salah. Tapi kenapa jatuh lagi? Ya kan? Sama seperti kita yang mungkin, sama seperti orang yang kecanduan rokok, tahu salah, tapi kenapa lagi? Orang yang kecanduan berbohong, tahu salah, tapi kenapa lagi? Anak-anak remaja yang tahu melawan orang tua salah, tapi kenapa ya jatuh? Saya yakin juga sama juga dengan Daud, tahu itu salah, tahu itu aturan, tapi kenapa ya jatuh? Nah, ini kita perhatikan. Tapi ketika Daud akhirnya jatuh dan puncaknya kepada Bathsheba melalui Nabi Nathan, Tuhan menyampaikan hukuman dan juga teguran. Ketika hukuman dan teguran diterima oleh Daud, di bagian itulah saya bisa melihat menjadi langkah awal dari Daud juga memperbaharui dia punya komitmen pada Tuhan. Daud bilang di 2 Samuel 12 ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ini yang membedakan dia dengan Saul. Dia betul-betul menyadari keberdosaan dia kepada Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu pulang ke rumah, Bapak Ibu baca di ayat-ayat bawahnya, itu Daud tidak hanya berkata aku berbuat dosa, tetapi Daud melakukan kebiasaan orang Yahudi yang menunjukkan bahwa dia betul-betul menyesal, sedih, dan berdosa. Bapak Ibu nanti pulang ke rumah baca ya, Daud melakukan ini. Daud melakukan semalam-malam berbaring di tanah. Bapak Ibu slide ini pernah saya tunjukkan kalau nggak salah Januari tahun lalu. Kenapa kita perlu tahu ini? Supaya kalau kita baca Alkitab muncul ini, kita beda bacanya. Oh iya ya, orang itu bukan cuma nangis, tapi betul-betul nangis. Beda ya. Jadi pada waktu itu Daud ditulis semalam-malam dia berbaring. Kalau kita baca, oh iya semalam-malam berbaring. Tapi kalau kita tahu itu konteks kebiasaan orang yang menyesal, oh iya ya, berarti Daud itu betul-betul menyesal dengan dosa dia. Sehingga Daud semalam-malam berbaring dan dia juga tidak memakan. Dan itu dilakukan oleh Daud. Selain juga di samping itu dia berdoa ya supaya dia punya anak tidak mati. Tapi akhirnya tetap mati. Tapi melalui bagian itu Daud memperbarui komitmen dia. Dan kita bisa lihat ya setelah peristiwa itu Daud terus lebih baik dan dia mengakhiri hidupnya di dalam Tuhan. Dan sebelum dia mati, dia berpesan kepada Salomo di 2 Raja-Raja. Dia bilang kepada Salomo, kamu tuh harus ingat, harus hidup kepada Tuhan dan hidup kepada Tuhan. Kenapa sih Daud sampaikan itu? Karena Daud tahu betul betapa pentingnya firman Tuhan. Nah itu bagian penting sekali. Nah Bapak Ibu, ketika Daud bisa berhasil dan taat sampai akhirnya, itu karena siapa? Karena dia nggak bisa. Kalau karena dia lihat aja, dia bisa hebat, bisa juga jatuh. Tetapi karena siapa? Karena firman Tuhan. Dan Daud tulis di Mazmur bagian ini, itu karena firman yang membuat dia boleh hidup sampai setia sampai akhir. Daud tulis di Mazmur 1, 2, 3. Sekiranya Allahku tidak menjadi kebenaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Daud tulis, kalau bukan karena firman Tuhan, dia pasti menyimpang di dalam kebinasaan dia. Bahkan Daud tulis, karena firman Tuhan itu membuat dia tidak mendapat malu. Kenapa? Karena Daud tahu betul diri dia pernah dipermalukan karena dosa-dosa dia. Sehingga kalau kita membaca ini bagian renungannya Daud yang menuliskan bahwa dia pernah menghadapi pengalaman hidup karena tidak taat kepada Tuhan dan firman Tuhan. Dan dia bilang karena firman akhirnya membuat dia tidak menyimpang. Bahkan Bapak Ibu kalau kita melihat hidup Daud,
kita bisa berkata sebenarnya tidak ada orang yang hebat, ya enggak? Tidak ada orang yang hebat yang bisa memegang komitmen dia sampai pada akhir, ya enggak? Contoh yang paling simpel, Tuhan hari ini aku mau ibadah ya, aku mau ibadah sungguh-sungguh. Tapi sampai gereja kita ibadah sungguh-sungguh enggak ya? Susah sekali. Tuhan aku mau jadi suami, anak, istri yang baik. Tapi bisa nggak dipegang komitmennya? Nggak bisa. Termasuk orang sehebat Daud tidak bisa memegang komitmen dia dan dia jatuh dalam dosa. Bagaimana? Maka kita bisa melihat tidak ada orang sebenarnya yang hebat. Kenapa? Karena di luar Tuhan dan di luar firman Tuhan kita tuh nggak ada apa-apanya. Di Yohanes 15 ayat 5 menjadi ayat yang sebenarnya boleh memukul kita dengan keras. Kenapa? Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan dan firman Tuhan, termasuk hari ini, kita tidak mungkin bisa berbuat apa-apa, termasuk di dalam memegang komitmen yang paling kecil. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita manusia berdosa, rentan untuk jatuh di dalam dosa setiap waktu. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat di depan Daud, kita bisa melihat, oh iya ya, kalau nggak ada orang yang bisa hebat, bisa bertahan dalam komitmen dia, lalu bagaimana dong? Daud juga bilang lagi di Mazmur 119, ya firman Tuhan yang boleh menjaga kehidupan kita boleh tetap kudus, menjaganya dengan firman Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu di bagian akhir saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana Daud itu bisa memelihara dia punya komitmen di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita berkomitmen atau kalau kita berpikir, oke, aku tahu aku salah, aku tahu aku perlu firman, tapi kalau cuma sampai situ berguna nggak? Contoh di Daud nih, contohnya aku, oke, hari ini aku tahu aku salah, hari ini aku tahu aku perlu Tuhan, tapi kita nggak ada aksi, jalan nggak jalan. Itu makanya kenapa nggak pernah jalan dalam komitmen? Karena cuma di mulut aja kita bilang aku tahu salah, aku mau berubah, aku mau bertobat, aku tahu Tuhan baik, aku tahu firman Tuhan baik, tapi nggak ada aksinya. Seperti mungkin hari-hari ini, jangan-jangan kita tahu ibadah penting, tapi kita mungkin nggak ibadah di rumah. Kita tahu firman Tuhan penting, tapi kita mungkin malas saat itu. Atau jangan-jangan relasi kita hari ini jadi lockdown, bisa jadi ya. Atau jangan-jangan relasi kita dengan Tuhan hari ini jadi PSBB. Ada relasi, ada jarak yang memisahkan. Itu jangan-jangan hari-hari ini pun di rumah pun kita nggak ibadah sebenarnya. Atau mungkin kita nggak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka jangan heran kalau kita benar-benar nggak pernah jalan, karena kita nggak pernah sungguh-sungguh mengikuti firman. Cuma di mulut aja tahu salah, tahu penting, tapi nggak pernah mau ada aksinya. Nah untuk itu Bapak Ibu, Daud melalui firman Tuhan, Daud tulis kita perlu ada aksinya. Bapak Ibu kalau pulang rumah ya, baca dari ayat 1 sampai ayat yang paling terakhir. Itu ada kata memegang dan ada kata dipegang itu diulang lebih dari 3 kali. Jadi penting ya. Kenapa penting? Karena Daud mau menegaskan bahwa firman Tuhan itu harus betul-betul dipegang atau memegang firman Tuhan. Sehingga Daud berulang-ulang kali sampai bagian terakhir. Jangan lupa untuk memegang, dipegang, memegang. Kenapa? Karena kita suka sama saya. Karena kita seringkali sama kayak saya suka melepaskan firman Tuhan. Maka Daud ingatkan memegang firman Tuhan. Maka yang pertama diperlukan supaya kita bisa setia atau bisa disiplin dalam komitmen. Kita perlu memegang firman Tuhan. Bapak Ibu, jadi kita bukan cuma tahu ya Tuhan itu penting, firman itu penting, tapi kita boleh pegang dan memegang di dalam waktu lain itu berarti juga menyimpan. Jadi ada tambahan arti ya. Bukan cuma kita memegang firman, tapi kita boleh menyimpan firman. Kenapa perlu menyimpan firman? Supaya kehidupan kita, tutur kata, mata, tingkah laku, pikiran kita itu boleh dikuasai oleh firman. Kalau itu boleh dikuasai oleh firman, setia kita berkomitmen. Setia ya. Aku mau selingkuh, firman Tuhan kuasai, nggak boleh selingkuh. Aku mau berbohong dalam pekerjaan, firman Tuhan ingat. Aku sebagai remaja mau nakal, firman Tuhan kasih ingat. Kenapa? Karena kita benar pegang, tapi kita simpan. Jadi firman itu terus menerus mereminder kita setiap saat. Jadi apa? Yang pertama, semangat. Apa yang pertama? Memegang. Yang kedua, menyimpan. Bapak Ibu bukan cuma sekedar dan menyimpan, tapi Daud tegaskan dalam 3 ayatnya dia. Memegang dan menyimpan. Konteksnya itu setiap waktu. Daud bilang, setiap waktu pagi-pagi buta waktu juga selalu malam. Kenapa?
Karena ketika Daud melihat Batsyeba mandi dan Daud membiarkan 1-2 detik dia kembali kepada Tuhan, itu semakin kepada dia dalam awal maksudnya. Setiap detik, kenapa setiap detik? Kenapa setiap waktu? Karena di setiap waktu juga kita bertaruh dengan kedagingan kita. Maka firman Tuhan dibilang setiap waktu, setiap detik. Jadi Bapak Ibu, yang menjadi bagian penting untuk hari ini kita boleh refleksi. Apa nih yang boleh kita refleksi hari ini supaya pulang kita bisa ingat? Saat ini dalam pikiran hati kita, apa nih yang paling banyak kita simpan dan pikirkan? Tuhan, firman Tuhan, atau hanya uang? Bagaimana aku sukses, bagaimana aku kaya? Atau yang kita simpan hanya ketakutan, kekhawatiran? Atau jangan-jangan yang kita simpan hanya besok akan apa ya? Atau jangan-jangan yang kita simpan hanya bisnis kita, perencanaan kita, sampai kita lupa untuk menyimpan Tuhan dan firman Tuhan yang penting di dalam hidup kita. Maka kalau kita nggak simpan itu, maka jangan heran tadi kita akui dosa sebentar jatuh lagi. Kenapa? Karena kita cuma di mulut mengaku, tapi nggak betul-betul kita pegang dan kita simpan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita boleh tahu ini, kita bisa mengerti bahwa itu penting. Bapak Ibu, di konteks dunia kuno, secara khusus di orang-orang Yahudi di masa lampau, hal-hal yang mereka anggap penting itu mereka simpan. Tapi bukan cuma mereka simpan, mereka juga taruh di tanah, simpan dalam tanah. Kenapa? Karena penting sekali. Pertanyaan paling sederhana yang boleh bertanya dalam diri kita, kalau ini penting, ini simpan ya? Kalau orang-orang Yahudi itu hal-hal yang penting, dia simpan sampai dalam tanah. Kalau firman Tuhan penting, semestinya harus kita simpan. Bapak Ibu, saya yakin semua kita hari ini yang hadir punya satu hal yang sama. Kita mau betul-betul berkomitmen supaya kita boleh hidup kudus dan juga boleh hidup memuliakan Tuhan. Ya enggak? Di dalam pekerjaan kita mau kita komitmen memuliakan Tuhan, dalam keluarga, dalam relasi dengan orang tua, pekerjaan, termasuk di hal-hal kecil kita pun mau supaya semua hal-hal itu boleh berkomitmen di hadapan Tuhan. Penggunaan uang, ya kan? Penggunaan gadget, kita mau betul-betul memuliakan Tuhan dari kita punya handphone supaya kita nggak buka yang aneh-aneh. Dalam rumah kita semua, saya yakin semua kita mau mengarahkan hidup kita supaya kita boleh memuliakan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kita nggak bisa memuliakan Tuhan kalau kita nggak lakukan hal yang tadi, memegang dan juga menyimpan. Dan juga yang paling terakhir, yang tadi di awal sudah kita baca, Daud tulis dia bersumpah dan dia menempati sumpahnya. Itu di dalam bahasa yang lain sebenarnya mau bilang Daud itu tekun untuk memelihara firman dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini kesimpulannya 3 hal. Apa sih kesimpulannya? Kalau kita mau berdisiplin dalam komitmen, itu diperlukan 3M: memegang, menyimpan, dan memelihara. Percuma kalau dipegang tapi nggak disimpan. Percuma kalau dipegang, disimpan tapi nggak dipelihara. Hambar. Maka firman Tuhan hari ini melalui Daud dan juga melalui kondisi dan pengalaman kita di masa lalu, Daud, bahasa kita boleh melihat tanpa memegang, tanpa menyimpan, tanpa memelihara firman, percuma. Komitmen kita hanya hoax, hanya di mulut saja. Besok pasti tidak bilang terus. Percaya deh. Tapi kalau kita betul-betul bergantung kepada Tuhan dan firman Tuhan, Tuhan sendiri melalui Roh Kudus akan menjadi kita. Amin. Amin ya. 3M, ingat ya. Pulang jangan lupa ingat makan ya. Ingat dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan tahu siapa kami masing-masing. Tuhan mengenal siapa kami masing-masing. Tuhan tahu kelemahan kami. Tuhan tahu keterbatasan kami. Tuhan tahu setiap dosa, kebiasaan, hal-hal buruk yang kami simpan. Dan Tuhan tahu itu salah. Tapi Tuhan kadang-kadang kami susah untuk hidup kudus. Kami susah untuk berkomitmen Tuhan. Kami lelah, kami frustasi. Kami melihat diri kami kenapa gak ada perubahan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan melalui firman pada pagi hari ini boleh membawa kami ingat. Karena kami kadang-kadang bisa jatuh tidak setia. Itu karena kami sendiri tidak mau taat kepada Tuhan dan firman Tuhan. Tapi biarlah Tuhan firman Tuhan pada pagi hari ini dan juga sebentar boleh mengingatkan kami supaya kami boleh betul-betul tidak hanya tahu firman Tuhan penting, tapi boleh ada aksi nyatanya. Kami mau belajar untuk boleh memegang, untuk boleh menyimpan, dan untuk boleh memelihara firman Tuhan. Dimulai dari detik ini, bahkan besok lagi Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kami masih boleh hidup, kami memulai dengan sangat teduh di hadirat Tuhan. Tuhan bantu saya, Tuhan juga bantu jemaat-Mu
yang hari ini hadir maupun di rumah, supaya kami boleh setia sampai akhir, sampai bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan belum menyambut kami sebagai hamba yang setia dan benar. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus tolong kami, karena kami tahu kami melawan hal yang berat. Tuhan tolong kami, dan kami sudah berdoa. Amin. Kita akan memberikan respon atas firman Tuhan, akan menyanyikan Tuhan mengingatku, sekaligus memberikan persembahan bisa dilakukan secara digital transfer melalui QR code yang sudah tersedia. Pun ada persembahan yang di depan kami persembahan itu. Kita nyanyikan langsung doa. Firman-Mu pada pagi hari ini kembali mengingat kami bagaimana kami untuk tetap harus setia di dalam Tuhan dan memelihara, menyimpan dan menjalani Tuhan, firman Tuhan, dan menghidupinya di dalam Tuhan. Untuk itu biarlah Engkau memberikan kami kekuatan, keberanian menjalankan firman. Dan persembahan Tuhan pada hari ini kami berikan kepada Tuhan, biar Engkau sendiri yang boleh memakainya, menyucikannya, supaya boleh Tuhan pakai bagi gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kami sudah bagi berdiri. Ada doa syafaat yang kita beberapa pokok doa. Yang pertama adalah kita mohon kepada Tuhan memberkati proses uji klinis untuk vaksin COVID-19 yang segera akan dimulai. Kiranya uji klinis ini berhasil dan vaksin ini dapat diproduksi secepatnya. Lalu yang kedua, kita juga mohon kepada Tuhan memberkati kota Pangkal Pinang dan umum kita Bangka itu. Kita doakan supaya tetap kondusif, tidak ada penularan COVID-19 yang pasif, perekonomian dapat berjalan lancar, dan kiranya semua jemaat diberikan kesehatan tubuh dan diberkati perekonomian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
So, saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian kepada Allah Tritunggal. Doksolo. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama sumber berkah. Amin. Saudara sekalian, kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita yang telah mengambil komitmen, kita yang telah mau setia kepada Tuhan, kita yang mau taat kepada Tuhan, kiranya kita juga memegang di dalam disiplin, di dalam kehidupan kita selalu memegang komitmen itu dan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin, menyertai, memberi hikmat dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari saudara sekalian, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa memberkati kita dan melindungi kita, senantiasa memberi kita kasih karunia dan juga damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.